Bapa, kita kembali dalam hari terakhir puasa di tempat ini. Sebulan kita jalani dan saat ini hari terakhir kita jalani, kita lewati puasa kita dan kita bersyukur ada penyertaan Tuhan, ada kekuatan Tuhan sehingga kita bisa menyelesaikan hingga akhir bulan tanggal 28 hari ini. Mari kita berdoa, kita mau memulai ibadah kita dan mengucap syukur atas penyertaan Tuhan. Terima kasih Yesus, kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu, buat penyertaan-Mu, buat kekuatan-Mu bagi setiap kami. Karena kalau kami ada sampai saat ini itu semua karena Engkau Bapa. Karena kemurahan-Mu yang Kau curahkan bagi setiap kami. Pimpin ibadah kami dari awal hingga akhirnya Tuhan. Urapi setiap kami dengan pengurapan yang baru yang daripada Engkau. Dan biarlah setiap kami mengalami jamahan-Mu, mengalami hadirat-Mu Tuhan di dalamnya. Itu sebabnya Bapa, hamba serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Biar Engkau yang berdaulat dan berkarya. Terima kasih Yesus, kami mengucap syukur Tuhan buat kebaikan-Mu yang Kau curahkan bagi setiap kami. Mari saudara, kita menyembah, kita sembah Dia, kita sembah Raja di atas segala raja. Kekuatannya yang kita perlukan saat ini. Kiara lamana sakata kanina lalambo, kiara lamana sande, kiara lamana nanana, kiara lamana rarambo. Kiara ramana
semua bangkit berdiri. Kita mau nyanyi Hosana. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan kuagungkan Kau alami. Sebab ku nyanyi Hosana
Mari kita persiapkan hati kita, karena kita mau tetap merendahkan hati di hadapan Tuhan, agar firman-Nya bekerja sempurna atas kehidupan kita. Terima kasih Yesus, ajar kami untuk tetap setia akan Engkau Bapa. Terima kasih ya Roh Kudus. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu, demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu, demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, Kau tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Katakan seperti wanita, seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu, demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanmu, ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanmu, ku tetap setia untuk melayanimu. Ajar kami Tuhan untuk tetap setia ya Bapa. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami, biarlah kami menyelesaikan sampai garis akhir ya Tuhan. Itu sebabnya beri kami kekuatan, kemampuan, agar kami dapat menyenangkan Engkau senantiasa ya Tuhan. Pulihkan hidup kami, dan biarkan kuasa Roh Kudus-Mu terus ya Tuhan bekerja atas kami. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu.
Kami mengucap syukur Bapa, saat malam hari ini kami bisa datang bersama-sama umat-Mu, karena ini malam penutupan di dalam doa puasa selama 1 bulan kami, dan 1 minggu kami berdoa di tempat ini. Hanya satu hal Tuhan, kami memohon belas pengasihan-Mu, campur tangan-Mu, dan pertolongan-Mu. Kami percaya tidak akan pernah sia-sia apa yang kami lakukan. Terus sebabnya Tuhan, biarlah malam hari ini kami tetap fight, roh kami tetap menyala-nyala, karena kami yakin di balik ini semua ada kepastian sebuah jawaban. Urapi sidang jemaat-Mu, urapi hamba-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus yang siap dengarkan firman, katakan haleluya, amin. Puji Tuhan, shalom. Apa kabar hari ini? Baik? Mantap. Mengakhiri selama 1 bulan penuh. Yang sukses, puji Tuhan sukses. Yang tidak sukses, ya, tetap optimis. Ya, Tuhan tahu kekuranganmu, Tuhan tahu keterbatasanmu. Ya, yang kuat mendukung yang lemah akan ditopang sama yang kuat. Jadi Pak Gembala tidak akan menjustis saudara, apalagi Tuhan tidak. Yang penting saudara sudah melakukan usaha, itu sudah bagus. Nah, malam hari ini kita akan mengakhiri dalam doa 1 minggu kita, yaitu the power of prayer and fasting, kekuatan doa dan puasa. Kalau kemarin kita berbicara tentang iman, kalau kemarin kita berbicara tentang pengharapan, kalau kemarin kita berbicara apa kiat-kiat sehingga ketika kita melakukan doa dan puasa, bila mana itu tidak terjawab, saudara sudah melihat kemarin pelajaran kemarin ya, puji Tuhan. Sekarang saya mau tambah satu lagi, penutupnya. Apa tujuan saudara dalam masuk dalam doa dan puasa? Tidak ada lain adalah, Tuhan, biarlah apimu tetap menyala. Malam hari ini kita berbicara tentang api Roh Kudus. Ya. Nah, kita lihat dalam kebenaran firman ini, di dalam perjanjian lama, ya, menjaga api Tuhan itu tetap menyala. Saudara lihat, memang di sini sebelum masuk namanya pintu, di situ ada mezbah bakaran. Dalam mezbah bakaran itu, sebelum masuk dalam kolam pembasuhan, ya, masuk dalam tahap berikutnya kolam pembasuhan, dan mereka para imam harus menjaga api ini supaya tetap nyala. Ya, belum lagi nanti di ruang kudus ada api juga di situ dalam pelita, itu juga harus tetap nyala. Ya, jadi malam hari ini saya ingin membagikan ada satu api yang sangat luar biasa. Nah, kita lihat di dalam kitab Kebenaran Imamat pasal 6 ayat 8 sampai 13. Mari kita buka Imamat 6 ayat 8 sampai 13. Imamat 6 ayat 8 sampai 13, demikian bunyi firman Tuhan. Korban bakaran. Tuhan berfirman kepada Musa, Iya. perintahkanlah kepada Harun dan anak-anaknya, inilah hukum tentang korban bakaran. Inilah hukum tentang korban bakaran. Korban bakaran itu haruslah tinggal di atas perapian, di atas mezbah semalam-malaman sampai pagi, dan api mezbah haruslah dipelihara menyala di atasnya. Imam haruslah mengenakan pakaian lenannya dan mengenakan celana lenan untuk menutup auratnya. Lalu ia harus mengangkat abu yang ada di atas mezbah sesudah korban bakaran habis dimakan api, dan haruslah ia membuangnya di samping mezbah. Kemudian haruslah ia menanggalkan pakaiannya dan mengenakan pakaian lain, lalu membawa abu itu keluar ke perkemahan, ke suatu tempat yang tahir. Api yang di atas mezbah itu harus dijaga supaya terus menyala. Harus dijaga supaya terus menyala. Terus? Jangan dibiarkan padam. Jangan biarkan padam. Tiap-tiap pagi, imam harus menaruh kayu di atas mezbah, mengatur korban bakaran di atasnya, dan membakar segala lemak korban keselamatan di sana. Harus dijaga supaya api tetap menyala di atas mezbah. Menyala, terus Janganlah dibiarkan padam. jangan dibiarkan padam.
Kalau kita lihat imam, bagaimana ya, sekedar untuk bisa melihat, membaca, tetapi saudara bisa juga secara berpikir, kita ada visualnya, ya, yang tidak berjalan. Bagaimana seorang imam betul-betul memperhatikan api, ya, dan bagaimana memberikan kayu bakar supaya tetap nyala dari malam sampai pagi, tidak boleh padam. Saudara lihat, korban bakaran itu haruslah tinggal di atas perapian, di atas mezbah semalam-malaman sampai pagi, dan api mezbah haruslah dipelihara menyala di atasnya. Saudara yang terkasih, apa ada hal yang ditekankan sampai 3 kali? Makanya saya ulang membacanya. 3 hal yang ditekankan. Ya. Pertama itu ayat 9, ayat 12, dan ayat 13. Api jangan sampai padam. Ya. Nah, menarik sekali dengan ayat ini. Biasanya kalau kita berbicara tentang Roh Kudus, ya, pasti tidak jauh-jauh dari Kisah Para Rasul Korintus. Tetapi sesungguhnya sejak di Perjanjian Lama ini terus diperkatakan Tuhan kepada Musa, sampaikan kepada Harun. Api yang di kemah suci itu tidak boleh padam. Ya, nanti kalau saya akan bagikan pelitanya. Ya, ini sudah banyak yang belum mendengar tentang kemah suci. Ya, nanti kelak saya akan ulang kembali. Nah, saudara lihat, yang pertama adalah tetap menyala di tengah malam sampai pagi. Jadi iman tidak boleh beralasan ngantuk, bahkan ketiduran. Setuju enggak? Seberapa sih besarnya kayu bakar? Apakah sebesar pohon gelondongan begitu langsung ditaruh begitu? Enggak. Berapa buah yang ditaruh di perapian itu? Apakah 1 truk? Supaya saya bisa tidur, kata imam. Nanti sampai besok pagi, jadi api enggak mati-mati. Ayat ini berkata, ketika untuk mengganti kayu bakar pun, berarti imam ini benar-benar sepanjang malam sampai pagi tidak tidur. Karena memperhatikan api. Jadi tidak ada alasan imam itu ngantuk karena fokus. Gereja harus fokus dengan Roh Kudus. Kalau enggak fokus, setan itu buai. Supaya saudara ngantuk. Supaya roh saudara tidur. Ya. Kalau ngantuk mata masih melek-melek, yang repotnya tidur. Ada banyak gereja Tuhan, anak-anak Tuhan tuh rohnya tertidur. Ya. Ada yang ngantuk-ngantuk, ya sesuai kebutuhan. Kapan dipakai, kapan butuh dipakai. Kalau enggak dipakai, dibiarkan tidur. Saya percaya di tempat ini udah 1 bulan sudah belajar. Terus berdoa 1 minggu, apinya menyala besar. Berapa banyak penglihatan-penglihatan dari luar kota, bahwa di tempat ini apinya besar. Karena saudara tidak pernah tertidur untuk menjaga api saudara yang dalam diri pribadi saudara. Amin ya. Nah, saudara lihat. Artinya adalah jangan memadamkan roh. Tolong buka dalam kitab 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 22. Mari kita buka. Kenapa roh ini tidak boleh padam? Apa dampaknya roh ini padam? Ya. 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 22, demikian bunyi firman Tuhan. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Janganlah padamkan roh, dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu, dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Saudara lihat, yang membuat api itu padam. Pertama sukacita. Kalau sukacita ini hilang, saudara sedang membuat api itu padam. Saudara sedang tertidur. Jadi kalau hati
yang dijaga dan dipelihara rohnya. Dia seperti seorang imam yang tidak tertidur. Tetapi kalau kehilangan sukacita, kehilangan damai sejahtera, berarti imamnya lagi tidur. Ya, tidak sedikit imam di rumah tertidur. Betul ya? Malam ini saya tidak nyinggung para imam, bukan. Maksud saya Anda juga itu imam. Ya, jangan saya bilang ini suami-suami tertidur. Nanti saya bahaya besok minggu saya didatangin sama jemaat, tidak ya. Nah, saudara lihat, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa. Artinya, kalau saudara benar-benar tidak mawas diri membiarkan doa itu, saudara tidak bangkitkan, saudara tidak nyalakan terus dari hari ke hari, berarti rohnya tertidur. Apinya tertidur. Ada apinya nyala 1 minggu 1 kali. Haleluya. Sesuai kebutuhan 1 bulan 1 kali. Puji Tuhan. Ya, pendeta gak boleh marah. Ya, cuma haleluya dan puji Tuhan saja. Saudara lihat. Tetap berdoa. Menjaga api ini artinya Tesalonika mengangkat dalam kitab Tesalonika bahwa menjaga api ini adalah tetap berdoa. Ada yang tetap berdoa? Angkat tangan. Semua tidak ada. Oh 1, 2, haleluya. Malu-malu. Malu-malu, puji Tuhan. Ya. Mengucap syukurlah dalam, saya ketawa kalau baca ayat ini. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Bisa? Angguknya terpaksa sekali. Ya, mengucap syukurlah dalam segala hal. Ya, ada yang masih ngamuk-ngamuk kalau makanan nggak tersedia karena nggak ada duit. Haleluya. Kalau tidak dijawab sampai hari ini, ada yang belum dijawab 1 bulan puasa nggak terjawab. Ada yang kecewa? Ayat ini tetap berkata mengucap syukurlah dalam segala hal. Karena ketika saudara mengucap syukur, justru disitulah waktunya Tuhan. Makanya ucapan syukur ini dahsyat. Ucapan syukur ini adalah api yang dinyalakan. Sukacita ini api dinyalakan. Berdoa api dinyalakan. Puasa api dinyalakan. Ternyata mengucap syukur juga apinya nyala. Terus, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Yesus Kristus bagi kamu, jangan padamkan roh dan jangan anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah juga segala sesuatu, peganglah yang baik. Ujilah segala sesuatu, pegang yang baik. Kadang kalau saudara disampaikan pesan Tuhan itu nusuk saudara. Saudara langsung abaikan. Ayat ini berkata, ujilah segala sesuatu yang baik itu dipegang. Pesan Tuhan apapun yang ada di saya, disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan atau orang lain, saya pasti terima. Kalau memang tidak sesuai, ya kita diam saja. Ya, mengucap syukur. Artinya apa? Enggak boleh kata, oh itu sesat, oh itu saya enggak percaya, itu bohong. Enggak boleh begitu. Dengar baik-baik pesan-pesan Tuhan, siapapun yang menyampaikannya, tetapi kita juga mesti lihat buahnya bagaimana. Kalau ada orang yang juga menyampaikan buahnya itu busuk, nah itu juga perlu diuji, itu bagian dari ujian. Tapi kalau sesuatu yang baik, kenapa tidak kita menerima, belajar kita menerima, sekalipun itu tidak enak di hatimu. Ya, kadang-kadang pesan Tuhan itu betul-betul menebang, betul-betul menusuk. Ya, saudara belajar bagaimana cara menerimanya. Nah, saudara lihat, yang pertama tadi adalah tetap menyala di tengah malam sampai pagi. Jadi ada 3 hal. Dari ayat 9, 12 sampai 13. Ada 3 hal. Yang pertama itu tetap menyala di tengah malam sampai pagi. Artinya jangan seorang imam itu tertidur. Artinya jangan memadamkan roh. Nah yang kedua. Yang kedua adalah tetap harus menyala pada saat imam keluar. Ayat 11. Dari kemah tabernakal itu untuk membuang abunya. Jadi imam tidak boleh beralasan, ingat,
Imam tidak boleh beralasan, tadi waktu saya buang abunya, apinya mati. Tidak ada alasan. Tidak boleh ada alasan imam itu. Dan dia fokus untuk menjaga api. Apakah sepanjang malam sampai pagi? Apakah pada waktu pergantian kayu bakar? Mungkin kayu bakarnya dia ambil dari, suruh orang ambil dari luar, mungkin dia ambil sudah persiapkan, kita tidak mengerti di situ. Tetapi intinya pada saat pergantian, imam tidak boleh punya alasan. Pada waktu saya membuang abu juga, mengganti kayunya, membuang abunya. Aduh, saya kan sudah ganti pakaian, saya harus membuang abu yang sudah tempat yang diperkenan. Jadi saya di situ ganti pakaian dan saya tidak sengaja, saya lupa atau saya tidak fokus memperhatikan. Tidak ada alasan. Apapun alasannya seorang imam harus tetap menjaga api. Siapa imam di rumahmu? Pertanyaannya. Saya capek kerja, kamu yang harus berdoa. Kan gitu ya. Saya sudah sepanjang malam, sudah saya mencari nafkah. Kamu yang harus menjaga api, kamu yang harus baca Alkitab, kamu yang harus puasa. Ada ayatnya? Hah? Imam betul memang seorang suami, seorang kepala rumah tangga. Tetapi kalau suamimu dalam kelemahan, engkau tampil sebagai imam yang menguatkan. Tidak dituntut di situ. Ya. Jadi kalau kita benar-benar pendewasaan rohani, kita menjaga api untuk apa? Supaya di area atmosfer kemah suci itu betul-betul terjaga. Supaya area di rumah tanggamu itu terjaga oleh karena kedewasaanmu mengambil alih menjadi seorang imam. Walaupun suamimu dalam kelemahan yang seharusnya dia jadi imam. Anda tampil sebagai orang tua, imam bagi anak-anak, imam bagi keluarga. Amin ya. Nah, saudara perhatikan, tadi waktu aku membuang abunya, apinya mati. Abu artinya semua tangisan, kedukaan, tragedi yang terjadi dalam hidup kita. Semua celaan, diremehkan, dosa, direndahkan, difitnah orang lain, sakit, penyakit. Ayub itu, saya nggak banyak cerita tentang Ayub nih, nanti waktu. Dia ada di dalam bagaikan karung, dan di situ dia bermandikan abu. Ya, Ayub banyak menceritakan itu, tapi saya nggak masuk ke situ dulu. Pengertian abu dalam kitab imamat ini adalah berapa banyak orang terluka, berapa banyak orang sakit hati, berapa banyak orang diremehkan, berapa banyak orang direndahkan, berapa banyak orang dalam sakit penyakit atau dalam hari ini mengalami sakit penyakit. Yang saya mau tanya adalah, pada waktu itu apimu masih tetap nyala? Apa ngamukmu yang menyala? Emosimu yang nyala? Jadi dengan doa dan puasa ini saudara sedang mengikis kedagingan saudara. Supaya api itu tetap terjaga. Terkadang saat Anda berdoa dan Anda berpuasa, ujian tiba-tiba datang untuk apa? Mencobai emosimu. Di saat engkau difitnah, di saat engkau dituding-tuding, di saat engkau dilukai, masih enggak apimu itu nyala? Atau engkau terbawa dengan situasi dan keadaan? Kalau hari ini saudara belum dijawab, Tuhan kau enggak jawab Tuhan sampai hari ini, besok Tuhan. Besok Tuhan tanggal 1 sampai Desember, sampai Januari tanggal 1 enggak ada doa-doaan, enggak ada puasa-puasaan. Apakah itu api? Api yang menyala mengucap syukur kalau belum dijawab. Itu api. Amin. Jadi saya membangkitkan spirit saudara hari ini. Tetap berdoa, tetap berpuasa, tetap mencari Tuhan, tetap membaca. Sekalipun
Karena di dalam ucapan syukur, di situ apimu tambah menyala. Ya, haleluya. Nah, waktu saudara dipitnah orang lain, terganggu enggak? Jadi kalau saudara dipitnah, diomongin orang lain, digosipin orang lain, ingat kata Pak Pendeta, apiku harus menyala tetap. Artinya kalau apiku menyala, aku harus tidak mendengar apa perkataan mereka. Aku tetap mengampuni, melepaskan pengampunan. Itu api, men. Betul. Coba ya. Jangan saat puasa selama 1 bulan ini saudara sukses ya untuk menahan gejolak amarahmu, untuk menahan gejolak kedaginganmu. Nah, besok Pak Pendeta, ya, enggak ada tugas dari Tuhan, enggak ada tugas dari pendeta. Kesempatan aku akan ngamuk sama istriku, kesempatan aku ngamuk sama suamiku. Haleluya. Saudara lihat. Artinya apa? Abu artinya itu mesti disingkirkan, dibuang. Di saat apa? Biasa kan kalau kita membakar kayu bakar ya, ada api unggun, itu kan pasti ada abu-abunya kan. Nah itu disingkirkan, karena sudah nggak terpakai lagi, karena sudah itu ampas. Nah kedagingan, emosi, semua yang ada di hati sampah ini, bagaimana caranya supaya apinya tetap nyala? Disingkirkan. Roh Kudus senang dengan api yang terus menyala. Dengan apa? Kayu-kayu yang masih baru. Artinya apa? Kekuatan-kekuatan yang baru untuk memperbesar api. Apa itu? Baca firman. Seperti hari ini. Ini api yang membuat kita besar. Ya, puji Tuhan. Nah, saudara lihat. Semua itu harus dibuang di luar kemah tabernakel. Kenapa? Di dalam poin ketiga dikatakan tetap harus menyala saat di pagi hari ada kayu baru yang ditambahkan. Jadi pengalaman-pengalaman kita ditambah dengan membaca firman tiap pagi, ya seperti kayak di Zoom itu kan 1 minggu 2 kali. Itu kayu-kayu baru, pemahaman-pemahaman baru, pengertian-pengertian baru, pengajaran-pengajaran baru. Itu membuat apimu menyala. Makanya kalau enggak dengar firman, 1 bulan enggak dengar firman, aduh redup. 1 minggu apalagi. Apalagi kalau turun lagi sampai 1 hari enggak dengar firman. Puji Tuhan. Baca ya. Amin. Ya. Angguknya agak pelan. Ya, karena tertekan, suruh baca firman terus, ya. Karena apimu menyala loh. Nah, korban baru yang diletakkan dan ada lemak dari korban keselamatan yang ditaruh di atasnya, ayat 12 dan 13. Jadi imam tidak boleh beralasan. Tadi waktu pergantian kayu sulit mengatur agar api tetap menyala. Apa pergantiannya? Apa berbicara dengan tentang pergantian kayu? Ini saya kasih pengertian. Arti jangan kerajinan kendor. Tolong dibuka dulu, Roma 12 ayat 11. Roma 12 ayat 11. Roma 12 ayat 11, demikian bunyi firman Tuhan. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Jangan rohmu, apa? Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Jangan kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Rohmu menyala-nyala dan layani perempuan. Layani Tuhan. Tuhan. Bisa? Betul? Berarti menjaga api itu melayani. Apapun yang saudara bisa layani, mau di rumah melayani suami, melayani istri, melayani anak-anak, melayani menjadi pemberita firman di rumah, berdoa. Saudara sudah mengambil bagian di situ dalam skup yang kecil. Nah, saudara lihat, kata pergantian kayu ini artinya ada pergantian-pergantian dalam hidup kita yang terkadang membuat kerajinan kita bisa kendor. Misalnya pergantian pekerjaan. Tiba-tiba kita PHK. Lalu enggak sesuai dengan harapan. Kecewanya banget.
tidak sesuai dengan harapan ketika kita bergantian pekerjaan, pergantian. Di dalam hal apa? Pergantian musim. Musim hujan. Aduh Pak, musim hujan. Minta maaf Pak. Makanya Bu Pendeta bilang, enggak apa-apa. Hujannya rintik-rintik, belum hujan besar. Nah, kan gitu. Sudah enggak fokus dengan api, tapi fokusnya hujan rintik-rintik. Itu pergantian. Misalnya umpamanya gini, perpindahan tempat. Aduh Pak, apalah singan di daerah Kute. Dulu dekat rumah saya jadi saya lebih enak. Kalau saudara apinya menyala, saya pernah 7 tahun. Itu nyebrang pulau, 7 jam perjalanan. Saya mesti cari ibadah dan tidak pernah bolong. Naik kapal besar, ferry, itu terombang-ambing, apalagi bulan Januari, tetap saya cari Tuhan. Dan saya adalah orang yang paling pertama ada di gereja itu. Pada lihat, 7 tahun. Jadi Sabtu saya tinggalkan pekerjaan saya. Dan saya pergi ke kota ini. Waktu itu saya ada di luar pulau. Saya kerjanya di situ. Tapi setiap minggu saya pulang. Dan saya harus gereja sama anak dan istri. Bayangkan 7 tahun. Apapun perpindahan rumah, jauh dekat. Kalau apimu menyala nggak ada problem sebenarnya. Betul ya? Ketawanya kecut sekali. Amin. Benar, malaikat catat. Jadi jangan alasan bilang jauh. Alasan bilang musimnya diganti ini. Sekarang ada lagi musim pilek. Aduh. Tapi memang harus kalau memang flu begitu memang tidak boleh Pak. Kita juga menyarankan memang di rumah saja. Ya. Tetapi kalau saudara sehat, segar bugar, punya mobil lagi. Apa alasannya hujan? Enggak ada sebenarnya. Betul ya? Haleluya. Nah, perpindahan rumah. Terus apa? Pergantian pimpinan pelayanan. Kalau itu yang khotbah saya mau. Kalau yang ini enggak enak. Kalau itu yang doa saya mau dengar. Saya mau dikasih tugas yang ini nanti jadi aser. Asernya yang ini. Waduh enggak enak. Biar saya enggak ke gereja deh. Nah, haleluya. Apimu tergantung aser. Apimu tergantung daripada khotbahnya siapa yang membawakan. Jadi kalau api menyala, yang namanya firman itu firman. Yang namanya puji-pujian itu puji-pujian. Ya, ambil setuju enggak? Ya, kayaknya saya ini betul-betul seperti orang ninju saudara. Sepertinya, tapi saya meninju dengan kasih. Amin. Nah, saudara lihat. Jangan biarkan perubahan situasi itu mengubah juga kesetiaan dan ketaatan kita pada Tuhan. Jangan sampai kita berubah. Makanya sama ibunya itu biar luar kota, biar dimanapun kotanya, dimanapun negaranya, tetap ada hubungan, komunikasi. Jauh dekat, tetap membangun. Bahkan di dalam Zoom kita ini, mereka tetap bisa bersama-sama dengan kita. Saudara, api itu harus tetap menyala. Jadi tidak mengenal namanya medan, tidak mengenal namanya cuaca, tidak mengenal namanya ini kalau mencari Tuhan, mencari hadirat. Ya. Karena saudara sedang menjaga api Roh Kudus. Api itu tetap menyala. Nah, saudara perhatikan, Samuel diberi tugas untuk menjaga lampu di bait Tuhan tetap menyala dan dia menjalankan tugas ini dengan baik. Lalu dia menjadi seorang yang sangat peka. Orang yang menjaga api itu dia punya kepekaan. Mau dibohongin, mau ditipu, mau dikerjain, atau mau... Biasanya kalau para pebisnis itu punya hikmat yang luar biasa untuk menata, mengatur, membuat terobosan demi terobosan. Itu bagian dari api yang tetap menyala.
Saudara akan peka di situ. Ya. Nah, dan tidak ada satupun dari firman Tuhan yang dibiarkannya gugur, dan dia memberi pengaruh yang besar buat bangsanya, itu Samuel. Sejak kecil dia dititip, karena dia menjadi nazir. Dia dititip. Nah, saudara lihat, orang yang tidak konsisten menjaga api Tuhan, Matius 7 ayat 19. 21. Ya. Matius 17 ayat 19 dan 21. Demikian bunyi firman Tuhan. Kemudian murid-murid Yesus datang, dan ketika mereka sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu? Ayat 21. Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Api tetap menyala, mengusir kuasa-kuasa kegelapan, kuasa-kuasa pencuri berkat, kuasa-kuasa penyakit. Untuk yang satu ini, api yang menyala ini, tanpa doa dan puasa tidak bisa. Proyek besar, pelayanan yang besar, masa depan anak-anak yang besar, setiap kehidupan, progres, perencanaanmu ke depan yang untuk lebih besar lagi. Maka yang satu ini Tuhan katakan, apimu sangat kecil, apimu itu redup, apimu itu mati, ngusir setan aja nggak bisa, itu murid-murid loh. Maka di dalam sebuah tantangan, ya, doa dan puasa salah satu bagian dalam menjaga urapan. Urapan daripada Roh Kudus ini adalah dibangun dari hari ke hari ketika saudara masuk dalam dimensi doa dan puasa. Untuk apa? Untuk mengikis yang namanya kepahitan. Ya, abu-abu itu disingkirkan. Dari mana? Dari doa dan puasa ini. Saudara belajar untuk menjaga apimu. Kenapa demikian? Karena di dalam kitab 1 Petrus 2 ayat 9. Nah ini penting. 1 Petrus 4. 1 Petrus 2 ayat 9. 1 Petrus 2 ayat 9, demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Anda dan saya adalah orang-orang yang sudah dipilih. Amin. Untuk menjaga api. Terus? Imamat yang rajani. Imamat yang rajani. Bangsa yang kudus. Bangsa yang kudus, ingat. Api dijaga, api akan terjaga. Kalau kita benar-benar menjadi orang-orang pilihan yang memelihara kekudusan. Terus? Umat kepunyaan Allah sendiri. Anda dan saya adalah umat kepunyaan Allah. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar. Jadi dari Dia. api yang dijaga dalam kitab imamat ini untuk menyatakan, untuk menyampaikan pesan-pesan Tuhan pada waktu itu. Tetapi pada waktu saat ini, 1 Petrus 2 ayat 9 berkata, bagaimana api itu menyala untuk kita melakukan perbuatan-perbuatan besar. Yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan. Anda sudah dibawa keluar dari kegelapan. Untuk apa? Untuk menjadi contoh, untuk menjadi jawaban bagi orang lain dari perbuatan-perbuatan Allah yang dinyatakan kepada gerejanya. Kepada terangnya yang ajaib. Saudara, terang yang ajaib akan terus seperti atmosfer. Dia bukan fata morgana. Yang kelihatan dari jauh kelihatan ada. Tetapi didekatin itu tidak ada. Api Roh Kudus itu ada di dalam diri saudara. Saudara sedang dibawa dalam sebuah dimensi. Kalau pada saat di perjanjian lama hanya pada imam-imam. Tetapi saudara adalah imam-imamnya. Imam-imam yang berkerajaan. Yang melakukan perbuatan-perbuatan besar. Di mana? Di area rumah tanggamu. Di mana? Di area tetangga-tetanggamu. Di mana? Di area pekerjaanmu. Di mana? Di area usaha bisnismu. Di mana? Di area pelayananmu. Api harus tetap menyala. Dan mulai sini kita sudah memulainya. 1 bulan kita menjaga api spirit, api Roh Kudus.
Dan kita akan terus berjalan, akan melihat perbuatan-perbuatan besar yang Tuhan lakukan. Mulai dari Maret, April, Mei, Juni, dan sampai Desember. Api akan tetap menyala bagi saudara dan saya. Percayalah, Anda adalah umat-umat pilihan Tuhan yang sudah ditetapkan. Saudara sudah mulai mengikat suatu perjanjian. Tuhan, pakailah saya Tuhan. Ini loh Tuhan, saya sudah memulainya dengan apa? Mengikis, menghancurkan segala abu-abu. Api-api itu tetap menyala kalau abu-abu disingkirkan. Saya terus mengisi dengan kayu-kayu bakar baru. Artinya pengajaran demi pengajaran, pengertian demi pengertian. Maka saya percaya, kalau saudara ini berjalan, mulai dari akhir daripada puasa kita 1 bulan ini, tetap berjalan. Karena api akan terus mengitari kita. Api Roh Kudus akan terus mengikuti. Dia akan berjalan di depan menjadi panji-panjimu. Percayalah, kemenangan demi kemenangan pasti terjadi. Saudara perhatikan, di dalam ayat ini, gereja yang memiliki dan menjaga api Tuhan untuk tetap menyala akan membawa pemulihan demi pemulihan dan membawa terobosan demi terobosan. Kalau sampai hari ini dari kemarin saya mau berkata, masih ada dijawabkah? Saya selalu mengumpan pertanyaan itu. Dan puji Tuhan, saudara tidak tampil langsung berdiri, sayalah orangnya yang tidak dijawab. Artinya saudara masih tetap punya keyakinan. Saudara masih tetap mengharapkan sesuatu yang hari ini belum terjawab. Karena apa? Karena apimu itu besar. Karena apa? Karena mengucap syukur, sekalipun belum dijawab, saya mengucap syukur, artinya apimu engkau jaga. Engkau tetap berdoa sampai hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Kira pasya katakan araba. Haleluya, Jesus. Praise the Lord, Jesus. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Engkau ada di hati kami. Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku
Kami klaim Tuhan, kami klaim janji-Mu. Kami rindu Roh Kudus. Roh Kudus Tuhan. Kialah rabaya syakatakan. Dia jamah segenap Saudara, hidupku. malam hari ini, kalau memang yang ada abu-abu, ampas-ampas yang di dalam dirimu, izinkan itu engkau membuang jauh-jauh, karena itu adalah penghalang untuk api rohnya menyala dalam pribadimu. Kinalah rabaya sakatakana. Semua telah berubah. Malam hari ini kami mau diubah Tuhan. Dan Yesus jamah. Yesus jamah ku jadi baru. Roh Kudus, Engkau menjamah kami malam hari ini. Perbaharui hidup kami, karakter kami. Apapun yang kami lakukan Tuhan, malam hari ini Tuhan, ampuni kami, pulihkan kami. Karena inilah penghalang untuk api-Mu menyala dalam pribadi kami. Mari Bapa, jamah kami. Mari Roh Kudus, jamah kami. Jamah kami. Jamah Oh haleluya. segenap Hidupku dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Kinalah rabaya sakatakan. Kinalah rabaya sakatakan. Malam hari ini kami mau berprofetik kepadamu ya Bapa. Kami mau berprofetik bagi diri kami sendiri. Bagi keluarga kami, bagi anak-anak kami. Kami percaya malam hari ini Tuhan, keluarga kami adalah keluarga yang dipulihkan. Amin. Kami percaya ya Tuhan, anak-anak kami, anak-anak yang diberkati. Kami percaya Tuhan, pekerjaan kami, pekerjaan yang diberkati. Setiap apapun yang kami kerjakan akan berhasil. Kami percaya ladang-ladang kami akan berbuah lebat. Kami percaya kesehatan akan menjadi bagian kami. Kami percaya Tuhan, keluarga besar kami akan mencari hadirat-Mu. Engkau Bapa yang memulihkan. Engkau Bapa yang memulihkan anak-anak kami. Engkau Bapa yang memulihkan keluarga kami. Engkau Bapa yang memulihkan orang tua kami. Engkau Bapa yang memulihkan saudara-saudara kami.
kami. Engkau Bapa yang memulihkan pekerjaan usaha kami. Engkau Bapa yang memulihkan kesehatan kami. Kami percaya malam hari ini Tuhan, kami akan melihat janji-Mu terjadi mulai hari ini sampai besok, lusa, minggu depan, bulan depan, dan tahun ini pasti terjadi dalam nama Yesus Tuhan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kami percaya jemaat-Mu diberkati. Amin. Doa dan puasa kami akhiri. Kami percaya Tuhan, jemaat-Mu di tempat ini, jemaat yang diberkati, Amin. jemaat-Mu yang ada di luar kota, Engkau berkati, Amin. jemaat-Mu yang ada di negara lain, hari ini Engkau memberkati. Amin. Dalam nama Tuhan Dalam Yesus, nama Yesus. para pelayan-pelayan, Engkau berkati dalam nama Tuhan Dalam Yesus. nama Yesus. Jemaat-Mu yang hadir, yang terlibat dalam puasa, Engkau berkati di dalam nama Yesus Tuhan. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita mengakhiri ini. El Shaddai, Naikkan ucapan syukur-Mu. El Shaddai, Kami mengakhirinya dengan baik Tuhan. Allah Oh haleluya. Maha Haleluya. Kuasa. Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah. El Shaddai. El Shaddai. Ada El Shaddai. El Shaddai. El Shaddai. Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Mari sama-sama kita angkat pujian ini. Berkatnya melimpah. Beri kemuliaan, beri kemuliaan, beri kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Oh, terima kasih Tuhan. Engkau Bapa yang baik, Engkau Bapa yang sangat baik, dan Engkau Bapa yang teramat baik terhadap kami. Terima kasih Tuhan kami bisa menjalani puasa 1 bulan ini. Terima kasih Tuhan kami menjalani doa malam selama 1 minggu ini. Terima kasih Bapa, itu semua karena Engkau. Biarlah hormat dan kemuliaan kembali kepada Engkau. Kami tidak ada apa-apanya, tetapi karena Engkau yang memberikan janji, karena Engkau yang menyertai, maka panji-panji kemenangan akan ada di setiap rumah tangga jemaat-Mu, setiap usaha anak-anak-Mu, dan setiap pelayanan kami. Dimanapun mereka berada, Tuhan tetap memberkati. Diberkatilah kesehatannya dan diberkatilah pekerjaannya. Angkat kedua tanganmu, terimalah berkat daripada Bapa Sorgawi. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah pendidikan anak-anakmu, diberkatilah lumbung-lumbungmu. Apa yang engkau kerjakan lewat tanganmu, Tuhan membuat berhasil.
Setiap kakimu melangkah, baik di kota ini, maupun di kota lain, maupun di negara lain, Tuhan akan menyertaimu. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali, menjemput umatnya di awan-awan. Kita adalah umat-umat pemenang, bahkan lebih dari pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati malam hari, katakan haleluya. God bless you.